Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita, ya, praktikum yang kelima ya, yaitu tentang praktek rangkaian non-inverting. Baik, sebelum mulai kita buka dengan berdoa menurut ayat masing-masing. Berdoa mulai. Oke, langkah pertama dalam praktikum ini adalah membaca modul ya. Jadi kita lihat modulnya itu tentang rangkaian non-inverting ya. Yang kemarin bahas tentang rangkaian inverting ya, dimana kalau inverting itu inputnya adalah ini di negatifnya ya, yang positifnya di groundnya. Ya, jadi inverting itu inputan yang negatif ya, yang akan diisi baik tegangan ya, maupun ya, di sini ada resistornya gitu ya, itu inverting. Nah, kemudian non invertingnya di groundkan. Sedangkan kalau rangkaian non inverting berarti kebalikan, berarti yang diberikan tegangan adalah di bagian positif, sedangkan yang bagian negatif ya, yang invertingnya itu di groundkan ya. Jadi di sini dikatakan pada percobaan non inverting op-amp input ya, jadi inputnya ini dari op-amp akan masuk pada kaki non inverting ya. Nah, ini kaki non inverting itu yang ini ya, di kaki ini yang plus artinya ini diberikan tegangan yang positif, ingat yang positif ya. Atau kalau di IC itu kaki ke 2 ya, kaki ketiga ya. Jadi yang positif itu kaki ketiga, kaki kedua itu inverting ya. Jadi kaki ketiga itu non inverting ya. Jadi kalau pada IC itu kan ada kaki 2, 3, 4, 7, dan 6 sebagai output ya. Jadi kaki 2 itu inverting, kaki 3 itu non inverting, kaki 6 outputnya ya. Nah, kemudian kaki 4 dan 7 itu sebagai VCC ya. VCC gunanya untuk agar op-amp ini bekerja gitu ya. Jadi ada tegangan buat di dalam op-ampnya atau di IC op-ampnya gitu ya. Jadi itu yang harus benar-benar kalian pahami di sini ya. Nah ya, jadi kakinya ini ya, tadi ada kaki 3 ya positif atau non-inverting, kaki 2 inverting, sama kaki 6 ya, itu outputnya. Jadi di sini kalau non-inverting ya, itu yang inputnya itu yang positif ya, kemudian yang negatifnya itu diturunkan ya. Di sini sehingga antara input dan output akan memiliki tanda yang sama. Jadi kalau di sini diberikan tanda positif ya, berarti tegangannya positif ya, otomatis nanti outputnya itu adalah positif ya. Nah, kemudian feedback pada rangkaian inverting akan masuk ke kaki inverting. Ini feedbacknya ya. Feedbacknya itu ke inverting ya, bukan ke non inverting. Feedbacknya itu tetap ke inverting. Kemudian sinyal aux input yang masukin ke non inverting itu sangat kecil ya. Oke, ini rangkaiannya. Kemudian kita masuk ke penguatan ya. Karena beda potensial antara ke inverting dan inverting, yaitu beda potensial itu kayak beda tegangan ya. Tadi kan tegangannya kenapa beda kan? Tadi dijelaskan bahwa input
tegangan itu diberikan kepada kaki yang positif atau non-inverting. Sedangkan kaki yang inverting kita groundkan. Ya. Dan beda tegangan itu sangat kecil di sini ya. Maka kedua kaki input dianggap memiliki tegangan yang sama. Nah, sehingga tegangan input akan jatuh pada Rn, ya, pada resistor ya. Dengan outputnya jatuh pada Rn dan Rf. Sehingga penguatan yang terjadi pada non-inverting ya adalah A yang sama dengan URN plus URF 1 jadi tegangan URN ya tegangan pada DRN ditambah tegangan di RF1 jadi U tegangan di RN itu sama aja dengan 1 ditambah hambatan pada RF per hambatan pada RN. Kemudian kita tentukan di mana Rn-nya itu 10K, sehingga nanti Rf-nya yang kita uji ya dengan hambatan yang berbeda-beda, yaitu 5K, 10K, 300K, dan 1M. Oke ya, paham ya? Itu teorinya dan ini sudah kita bahas ya di teori. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan. Nah, ini adalah gambar dari tegangan non-inverting ya untuk kita mungkin penguatan ya, dari penguatan. Kita lihat rangkaiannya di sini. Ini ya, ini op-amp-nya ya. Nah, op-amp ini kita lihat untuk positif ya, ini tegangan non-invertingnya positif itu diberikan tegangan di sini yaitu function generator ya. Fg di sini tegangannya adalah tegangan DC ya. Kemudian untuk invertingnya diberikan Rn ya, hambatan Rn sebesar 10 kilo ohm. Kemudian di sini diberikan ke ground ya, com itu ground ya, ini ground ya. Kemudian di sini diberikan RF ya, feedbacknya tadi ya, feedback dari output dengan RF yang nanti kita beda-bedakan ya. Kemudian disambungkan ke Rn. Nah, apa yang diukur di sini? Yang diukur di sini adalah nilai tegangan ya. Di sini di output ya. Tegangan di outputnya itu berapa? Kalau misalnya tadi dibilang bahwa tegangan di sini itu sama, kalau sini positif berarti sini positif gitu ya. Nah, kita juga ukur tegangan yang di sininya. Kemudian kita buat rangkaiannya dulu ya. Karena di sini op-ampnya nggak diketahui pakai jenis apa ya. Nah, kita buat op-ampnya pakai lebih besar ya. Oke, kita buat. Kita ambil op-amp. Tujuh empat satu. Ini ya. Tadi sebentar 1 M. Nah ini ya, ya tuh oke, cuma satu saja. Begitu 41 saja.
ya kita tahu op-amp kita. Oke, langkahnya kemudian kita ambil resistor. Ini resistor. Nih ambil yang 1 kilo ya, 1 kilo aja. Nanti kita bisa ubah-ubah. 1 kilo. Mana 1 kilo? Nah ini ya. Kita kan ya. Di angkanya bahwa di sini ya, kita lihat angkanya ya. Untuk tegang, untuk negatif diberikan hambatan ya 10 kilo ohm. Nah, sama RF ya, feedbacknya itu jadi di negatifnya ya. Nah, seperti ini ya. Karena ini bentuknya beda ya. Kalau yang ini kan kaki yang atas negatif, yang bawah positif. Nah kalau saya itu yang atas positif, yang bawah negatif ya. Saya berikan di sini, sambungkan. Kemudian diberikan tadi feedbacknya RF. RF ya, RF. Oke, sebentar. Ambil restore dulu ya. Di sini. Nah, ini sebagai feedbacknya ya. Kemudian ini digroundkan. Please ground. Ini ya. Kemudian jangan lupa berikan tegangan ya untuk menyalakan op-amp. Jadi kita gunakan power. Ingat di kaki 7 yaitu positif, X 15 ya, boleh 15 volt. Kemudian 4 min 15 volt ya. Ketujuh udah. Dan yang diukur itu di mana itu ya. Kita lihat yang diukur adalah nih di sini nih. Di output sama input ya. Di output, nih outputnya ya kaki 6 sama input ya. Ya. Berikan set function generator dengan sinyalnya DC ya. Berarti ini di sini nih. Nah, ini diberikan di sini adalah sinyal DC ya, tadi ya. Function generator sinyalnya DC. Ini generatornya seperti itu ya. Nah, kita kasih di sini. Kemudian kita ngukur. Diukur tegangan di sini berapa, gitu ya, sama outputnya berapa, gitu ya. Nah, kita ukur dengan menggunakan multimeter, voltmeter, voltmeter DC ya. Kita ukur outputnya, ini outputnya, gitu ya. Nah, jangan lupa ini digaunkan, groundnya harus jadi satu aja ya. Nah,
ganti 1. Kemudian satu lagi, nah inputannya kita ukur di sini ya. Jangan lupa kalau negatif itu ke ground, positif ke tegangan yang diukur. Oke. Nah, kemudian kita berikan di sini, nah tekan di sini, tekannya sebesar 10 volt ya. Oke, di sini kita lihat lagi. 10 volt ya. Kemudian RF-nya jadi 5. Ini 10 ya, jangan lupa. 5, kemudian diganti 10 ya. Kita ganti yang ini 10 kilo ohm. 10 ya. Kemudian sebelah sini misalnya pengujian yang pertama yaitu 5 kilo gitu ya. Di sini ya, 10 volt inputannya DC, kemudian 5 kilo untuk RF satunya, RF-nya di sini 10 kilo ya. Jadi lampunya seperti ini ya, positif 5, negatif. Nah, kemudian kita tinggal running di sini. Nah, selanjutnya akan memunculkan besar tegangan yang dihasilkan. Nah, jadi di sini misalnya diberikan tegangan 5 kilo, di sini 10 ya, 10 kilo dengan besar ininya ya. 10 ya, inputan masuknya yang tadi 10, kemudian dengan besar kerja op amp saya kasih 15 volt ya, untuk ke 15, maka output yang dihasilkan, tegangan yang dihasilkan adalah 14 gitu ya. 14 volt ya, positif kan, bilangnya positif itu untuk praktikum yang pertama. Selanjutnya nanti kalian ubah nilai hambatan di sini, atau kalau kalian bingung ini ganti saja dengan RF ya. Ini kalian ganti dengan RN. FFN ya. Jadi ubah ya di sininya FF sama tegangan di sini ya. Soal tegangan yang di sini, tegangan di functionnya ya, dengan ketentuan yang diberikan di sini. Jadi ketika 10 volt, RF-nya ubah tadi yang 5 kilo sudah saya operasikan, kemudian kalian tinggal ubah dengan 10 kilo, nanti hasilnya seperti apa. Dan ketika tegangan yang diberikan 0,1 ya 300 dan 1 mega hasilnya seperti apa ya. Nah, catat tegangan outputnya ya. Kemudian hitung besar penguatan dengan RF yang berbeda. Selanjutnya adalah mengenai sudut fase ya. Sini tegangan input ya, kita lihat. Tegangan input dan output pada penguat inverting akan memiliki tanda yang sama atau sefase untuk tegangan DC dan tegangan AC pada frekuensi yang rendah. Sehingga sinyal AC output akan memiliki fase yang sama dengan sinyal inputannya.
kita lanjutkan ya. Jadi mohon maaf saya tinggal tadi sebentar. Jadi percobaan kedua di sini adalah tentang sudut fase ya. Jadi tekan input dan output pada rangkaian penguat inverting akan memiliki tanda yang sama atau sepase untuk tekanan DC maupun tekanan AC pada frekuensi rendah, sehingga sinyal AC atau outputnya akan menjadi fase yang sama dengan sinyal inputnya. Baik, langkah pertama kita adalah menyusun rangkaian seperti gambar ya. Nah, ini gambarnya kita lihat apa bedanya dengan yang tadi ya. Bedanya adalah outputnya kita tentukan dengan osiloskop gitu ya. Nah, tapi di sini juga nanti kita juga ukur outputnya seperti apa ya, atau tegangan keluarannya seperti apa. Ini kita gambar ya. Pertama kita ambil op-ampnya, taruh di sini.